ada manusia di muka bumi ini yang paling wajib kita taati setelah Rasul adalah ibu kita. Oleh karena itu, sebuah pesan yang ingin kita sampaikan bahawa kedudukan ibu jangan sampai pernah digantikan oleh kedudukan istri. Kedudukan ibu tidak boleh, dan sebagai bentuk kedurhakaan kalau digantikan oleh kedudukan istri, karena sebagian orang lebih taat kepada istrinya dibandingkan kepada ibunya. Cobalah kita lihat, kita bertemu dengan wanita yang menjadi pendamping kita kemarin sore, ketika kita sudah besar, ketika kita sudah mapan, ketika kita sudah menjadi bujang gagah, ketika kita sudah menjadi orang yang kuat, ketika kita sudah menjadi orang yang siap untuk bekerja. Lalu waktu kecil, ketika kita dikandung, ketika kita lahir, ketika kita kecil, lalu kita mulai besar, belajar berjalan, belajar berlari, semuanya bersama ibu kita. Maka durhakalah orang yang menjadikan posisi istrinya tempat ibunya. Makanya orang yang paling wajib kita hormati di dalam Islam adalah ibu kita. Dan semoga kita yang hadir ini menjadi anak-anak yang berbakti, menjadi anak-anak yang mengetahui akan hak yang mesti diterima oleh orang tuanya, dan semoga itu juga mengantarkan kita semua kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam Allah uji, di antara bentuk ujiannya dia berpisah dengan orang tuanya. Lalu ketika datang ayahnya Nabi Yaqub alaihissalam dari Mesir, apa dilakukan Nabi Yusuf alaihissalam? Falamma dakhalu ala Yusuf, tatkala orang tuanya masuk pada Nabi Yusuf alaihissalam, awa ilaihi abawaihi, Nabi Yusuf siapkan segala sesuatu untuk ayahnya, karena dia sudah rindu dengan ayahnya, karena dia sudah lama berpisah dengan ayahnya, karena dia sudah lama menahan akan rindunya bertemu dengan sang ayah. Tapi karena kezaliman saudaranya, akhirnya dia berpisah dengan ayahnya. Lalu apa kata Nabi Yusuf? Wa qala dukhulu Misra insyaallah wa aminin. Masuk ayahnya dengan saudaranya ke Mesir. Lalu apa yang dilakukan Nabi Yusuf alaihissalam? Wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy. Maka Nabi Yusuf letakkan orang tuanya di atas singgasana raja. Inilah di antara contoh dari baktinya para nabi dan rasul Nabi Yusuf alaihissalam kepada kedua orang tuanya. Sekalipun dia seorang raja, sekalipun dia orang pejabat besar di negeri itu, ketika masuk orang tuanya dia duduk di bawah. Wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy, maka dia letakkan kedua orang tuanya di atas singgasana. Dan ini menunjukkan kepada kita bahawa apapun yang kita capai dalam hidup, dari harta, dari jabatan, dari kekayaan, maka itu tidak boleh menjadikan kita lupa akan orang tua, tapi seharusnya itu menjadikan kita menjadi orang yang lebih berbakti. Dikisahkan dalam Raja Ibn Haywa, akan tutup khutbah ini dengan ini kisah dalam kitab Al-Hilyah yang disebutkan oleh Abu Nu'aim Al-Asfahani tentang namanya Raja Ibn Haywa, seorang ulama besar. Biasanya subuh-subuh dia memberikan kajian subuh bersama murid-muridnya, ribuan muridnya. Sedang kajian, datang ibunya di pintu. Kata ibunya, ya Raja, hari sudah mulai terang, tolong kasih makan ayam. Kata Raja, labbaik ya ummi, labbaik ya ummi wa sa'dait. Kata Raja, selamat datang wahai ibuku, saya sambut seruanmu, saya sambut perintahmu. Lalu dia tutup bukunya, dia tutup kajiannya, lalu dia pergi memberi makan ayam. Dia bapak-bapak kaum muslimin, ilmu tidak menjadikan dia tidak berbakti. Jabatan Nabi Yusuf alaihissalam tidak menjadikan tidak berbakti, tapi ilmu dan jabatan menjadikan orang-orang beriman lebih berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan semoga kita yang hadir ini Allah berikan kepada kita hidayah dan taufik untuk menjadi hamba-hamba Allah yang berbakti kepada kedua orang tua kita.